berpikir lebih gitu, lebih. Halo guys, welcome back to my channel nih Kadek Punyasari. Akhirnya aku buat video lagi setelah sekian lama, yaitu 2 bulan lamanya aku baru buat video lagi. Nah, kembali ke aku. Pada kali ini aku bahas buku lagi dari Onterelia lagi, yaitu buku novel yang berjudul Selamat Tinggal. Di sini aku mau membahasnya kenapa biar bukan hanya aku aja yang membaca, tapi teman-teman yang lain juga membaca buku ini. Sangat-sangat menarik dan rekomendasi banget buat teman-teman yang suka fiksi dan suka tentang hal-hal yang menarik dan membuat kalian berpikir lebih gitu, lebih kritis lagi dengan setiap babnya maupun setiap halamannya. Nah, buku Terelie yang berjudul Selamat Tinggal ini mengisahkan seorang mahasiswa jurusan sastra, mahasiswa akhir yang menjadi seorang penjual di toko sejahtera, yaitu toko buku. Nah, yang mengisahkan tentang seorang mahasiswa yang bernama Sitong. Nah, Sitong ini merupakan mahasiswa yang lulus di sebuah kampus yang bisa dikatakan terbaik. Nah, permulaan kenapa kisah ini dimulai ketika Sitong itu naksir sama teman sekelasnya. Nah, terus itu namanya kayak Mawar. Nah, Mawar itu juga kayak memberikan perhatian lebih ke Sitong dan Sitong menganggapnya lain gitu. Sampai kue cookies yang dikasih sama Mawar itu Sitong simpan, nggak dia makan. Padahal itu kue cookies yang seharusnya diberikan kepada kakak sepupunya, tapi kakak sepupunya nggak mau itu. Di sanalah mulai permulaan. Nah, Sitong itu sangat effort kepada Mawar, tapi naasnya Mawar itu menikah dengan seseorang yang berseragam. Nah, di sanalah mulai kenapa Sitong mulai patah hati, mengurus toko, dan nggak semangat untuk kuliah. Nah, diceritakan juga dia tuh seorang mahasiswa akhir yang beberapa kali digenjot sama dekannya untuk segera menyelesaikan skripsinya. Namun, dia itu terkendala, tidak ada motivasinya untuk menulis. Tapi suatu ketika ada seorang perempuan, yaitu mahasiswa baru, yang mengetahui tulisan si Sitong. Nah, di sana mulailah Sitong menulis kembali. Begitu guys, kalian penasaran sama ceritanya ini tentang kisahnya Sitong? Kalian baca, kalian cari perspektifnya kalian sendiri dalam membaca buku ini. Nah, pembelajaran yang aku dapat dari buku Terelie Selamat Tinggal ini yang pertama, jangan beli buku bajakan guys, karena ide-ide menulis, ide-ide seorang penulis itu untuk membuat buku itu sangat susah. Mereka mengumpulkan pikirannya untuk ide apa biar buku yang saya jual nanti ini atau karya saya ini menarik dan diminati oleh orang-orang. Jadi jangan beli buku bajakan, kasihan penulisnya. Gitu. Disampaikan dalam novel ini, Selamat Tinggal. Kemudian jangan meremehkan seorang mahasiswa akhir karena setiap orang itu memiliki kendala yang berbeda seperti Sitong ini. Ternyata orang menganggap mahasiswa akhir dan bermalas-malasan padahal dia memiliki hal yang sulit dia tinggalkan begitu. Kemudian pesan ketiga dari buku ini, beranilah untuk mengatakan tidak yang memang menurut kalian tidak masuk dalam pembelajaran hidup kalian. Walaupun serealistis sebutuh uangnya apa kalian, kalau itu salah, kalian udah capek ya ungkapkan aja. Tapi kalian harus menerima resiko untuk di beberapa dibenci oleh orang. Bahkan Sitong ini juga dibenci sama keluarganya ketika dia selesai untuk mengurus toko buku sejahtera, yaitu buku bajakan. Kalian penasaran tentang bagaimana Sitong membuat skripsinya? Apalagi di sini juga membahas seorang tokoh besar sastrawan yang bernama Sutan Pane. Itu yang membuat saya sangat tertarik membaca buku Terelie Selamat Tinggal. Jadi teman-teman, saran saya
agar penalarannya lebih luas lagi, bisa baca buku Terelie Selamat Tinggal setelah buku dari Laut Bercerita. Itu sama, hampir sama, tapi membahas politik adalah sedikit-sedikit. Tapi lebih tragisnya adalah Laut Bercerita. Jadi, saya sangat recommended buat teman-teman untuk membaca buku Terelie Selamat Tinggal. Baca, biar bukan aku aja yang tahu cerita ini buku. Bye-bye, sekian itu aja review aku yang nggak tersusun, tapi semoga dengan aku menyampaikan review aku ini, teman-teman tertarik untuk membaca buku Terelie Selamat Tinggal ini. Bye-bye!